Nanti apa namanya recordingnya saya minta ya, foto-fotonya ya, Oh iya, Prof. Sudah disiapkan. yang biasanya yang di area namanya project cost management. Baik, kalau saya tanya biaya itu apa sih sebetulnya, biaya atau cost gitu ya. Jadi cost itu apa sih sebetulnya? Sejumlah biaya. Apa? Cost apa, Bapak dan Mbak sekalian? Jadi Biaya. cost ya itu terjemahannya ya. Kalau bahasa Indonesia biaya gitu. Nah, jadi kalau cost itu adalah sesuatu yang kita korbankan ya untuk mendapatkan sesuatu yang lain, itu namanya cost. Anda mau beli komputer, nah itu ada biayanya, ada cost-nya. Misalnya $1.000. Nah, uang Anda itu yang $1.000 Anda korbankan untuk mendapatkan komputer yang harganya $1.000 gitu. Jadi itu artinya cost. Nah, itu definisi dasar ya daripada biaya. Dalam proyek itu biaya penting banget. Kesadaran akan biaya, wah itu menentukan suksesnya proyek. Kalau Anda punya PM dia nggak sadar biaya, bangkrut tuh perusahaan. Saya berkali-kali jadi PM di beberapa BUMN yang memang proyeknya itu udah proyek yang udah mau bantat gitu ya. Itu pengalaman saya. Sehingga perusahaan di mana saya berada itu udah habis-habisan, udah nggak ada margin profitnya. Nah karena nggak ada margin profit udah minus nih. Mau nggak mau kalau sudah minus terus diapain di project gitu. Kira-kira bagaimana saudara sekalian? Kalau Anda sebagai PM, apa yang Anda usulkan kepada project sponsor atau direktur Anda? Mau terus jalanin atau bagaimana nih? Karena budget sudah minus. Stop project, Prof. Mohon maaf Bapak, bagaimana? Di stop projectnya. Iya, diaborsi namanya ya, diaborsi. Apa bisa diaborsi? Itu kan pertanyaan lagi. Kalau dalam internal sih monggo-monggo bisa. Bisa diaborsi proyeknya. Tapi kalau ini kan berhubungan dengan apa? Dengan customer Anda ya. Anda mau nggak bisa ya kan nuntut ada kontraknya kok, kan begitu. Anda akan diperdatakan itu kalau Anda main-main dengan kontrak ya. Restrukturisasi proyek, Prof. Nah, restrukturisasi kira-kira nggak semudah itu ya. Karena ini kan, kenapa tidak mudah, saudara-saudara? Karena ini berhubungan dengan scope. Ini komitmen Anda dengan pemilik proyek, dengan bohir. Anda nggak bisa ngerubah-rubah semaunya aja dalam rangka meminimumkan kerugian Anda atau loss Anda. Nggak bisa, dia nggak mau gitu. Nah, makanya dalam hal ini kita menjalankan project cost management dengan 3 parameter utama yang harus kita selalu monitor. Ada soal lagi. Yang pertama adalah budget, Ada budget project. Yang kedua, yang kita sebut sebagai PV ya, plan value namanya. Kemudian actual cost. Dan yang ketiga adalah apa yang sudah Anda hasilkan dari expenditure yang Anda lakukan di project yang disebut sebagai earned value. Itu ya, jadi earned value. Ini ketiga parameter ini saudara-saudara sekalian adalah indikator-indikator utama sehat apa tidaknya project Anda gitu. Mohon izin, apakah pernah menggunakan parameter ini belum? Gak apa-apa sih, terbuka aja. Halo, Bapak, Mbak. Mungkin pernah, tapi tidak namanya mungkin beda kali, Pak. Nah, baik, ini saya akan bagaimana? Izin, ini belum kelihatan, udah kelihatan ya? Mungkin maksudnya metode ini sudah pernah dilakukan, tapi mungkin namanya bukan seperti itu gitu, mungkin. Oh, monggo. Jadi gimana? Jadi ini gini, saya akan tunjukkan ya. Jadi ini kita melihatnya pada berapa biaya dan waktu gitu. Jadi kalau budget kita misalnya di sini ya, budget kita ya. Nah, maka kurva budget kita adalah seperti ini nih kurva budgetnya. Ini plan value-nya. Nanti soalnya ada ya. Atau PV gitu. Nah, ini PV-nya. Oh.
Jadi PV gitu ya, PV ya, PV. Kemudian kita punya yang namanya actual cost. Nah, gitu actual cost. Ada actual cost kita. Biasanya disingkat AC ya, actual cost. Kemudian ada unvalue ya, unvalue. Jadi apa yang kita hasilkan. Nah, ini unvalue kita di sini. Maaf. Nah, ini unvalue kita. Jadi ini scale daripada apa yang kita dapatkan. Scale daripada nilai moneter yang kita gunakan di dalam mengukur pengeluaran maupun apa yang kita hasilkan. Jadi kalau kurva-kurva yang kita proyeksikan dari monitor and control pada proyek kita seperti ini artinya apa ya kira-kira ya? Kalau kita simpulkan, ternyata actual cost itu lebih besar daripada budget kita di titik ini, di titik waktu ini gitu. Jadi ini diharapkan finish project gitu ya, finish project ini startnya. Kemudian jadi actual cost lebih besar daripada budget atau PV. Nah, kalau udah gitu actual cost lebih besar daripada unvalue-nya. Jadi unvalue itu adalah sesuatu yang kita hasilkan selama pekerjaan proyek itu. Kira-kira sehat kan nih proyeknya kalau begini? Tidak. Bagaimana Bapak dan Mbak? Enggak. Sehat. Tidak, Pak. Tidak, Prof. Tidak sehat ya. Karena udah ketahuan ini rumusannya seperti ini. PV-nya keluar. Iya, kalau ini berjalan terus, waduh, ini akan begini gitu. Sehingga bisa menimbulkan over budget ya, terus nih akan jadi over budget. Nah, project cost management itu adalah suatu pendekatan dari perspektif manajemen project untuk mengendalikan parameter-parameter ini supaya kita bisa mencapai hasil scope kita ya, scope kita itu dengan budget yang sudah kita tentukan di awal. Tapi itu kan idealnya begitu. Kenyataannya, maaf, kenyataannya ya bisa saja nih naik gitu, budgetnya naik di sini gitu ya, budgetnya naik. Nah, budgetnya naik. Kalau ini adalah B0-nya ya, B0, budget 0, ini budget satunya gitu ya, budget 1. Sehingga budget 1 lebih besar daripada B0. Berarti ada delta budget yang sebesar B1 dikurangi B0. Nah, ini bagaimana kebijakan kita terhadap delta budget? Ada yang tahu jawabannya? Nah, kebijakan inilah yang biasanya dituangkan di dalam research. Saya akan terangkan dengan beberapa tabel yang melihat pada pembangunan suatu aplikasi ya, satu aplikasi solusi sebetulnya ada hardware-nya juga di situ. Baik, ini kita lihat kembali. Kita ingin mencari solusinya ya dalam hal ini. Nah, ini dia. Jadi ini solusinya. Jadi ini ada satu project ya. Jadi dalam project itu nanti ada biaya-biaya yang namanya tangible cost ya, intangible cost yang bisa kita hitung. Biasanya tangible, yang intangible nggak bisa kita hitung. Biasanya ini terkait dengan akibat dari keterlambatan kita ya dan macam-macam. Nah, direct cost adalah biaya-biaya yang melekat langsung pada kegiatan proyek, indirect tidak melekat langsung, tapi ada hubungannya dengan proyek. Misalnya apa? Misalnya kita bicara biaya yang berkaitan dengan mereka yang disebut sebagai proyek sponsor gitu ya, atau ada pos anggaran yang dilekatkan kepada biaya proyek. Kemudian ada lagi biaya namanya sunk cost. Sunk cost itu adalah biaya yang timbul sebelum proyek itu dieksekusi ya. Misalnya research and development atau survei dan sebagainya. Kalau survei itu bukan merupakan bagian dari kegiatan project yang real gitu nantinya, tapi masih merupakan bagian dari research and development untuk membuat business case, itu ada biayanya. Ini masuk kepada sunk cost gitu ya. Nah, baik. Kemudian ada biaya-biaya yang dialokasikan kalau terjadi
resiko ya, ini namanya contingency reserve. Nah, ada juga biaya-biaya yang dialokasikan misalnya untuk kejadian yang kita nggak pernah antisipasi ya dalam project. Nah, itu namanya management reserve. Mari kita lihat pada cost structure-nya ya. Nanti kita akan lihat pada cost structure suatu project. Tapi yang perlu Bapak-bapak dan Mbak sekalian tahu ya, kalau kita bicara biaya project, ini saya hapus ya dulu, atau saya mulai yang ini aja ya. Saya menggunakan ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita punya project charter ya seperti kemarin, nah ini pasti ada budgetnya. Nah, ada budget. Jadi ada budgetnya. Nah, budget ini kemudian di drill down, artinya dijabarkan lebih detail pada apa yang namanya cost estimate gitu. Nah, cost estimate ini akan dijabarkan lebih detail lagi dalam hubungannya dengan alokasi anggaran per satuan waktu tertentu. Namanya cost budgeting. Nah, ini cost budgeting. Jadi monitoring dan kontrol daripada anggaran proyek kalau dia sudah mencapai tahapan cost budget, ini yang dinamakan sebagai baseline. Saya akan berikan contohnya sekarang. Silakan, kita akan lihat contohnya, kemudian nanti saudara-saudara boleh bertanya ya mengenai itu. Ya, kita langsung pada, nah ini dia. Ini adalah satu ilustrasi atau tabel yang menggambarkan cost estimate dari satu proyek yang nilai budgetnya adalah 1,5 juta dolar. Kemudian 1,5 juta dolar merupakan yang kemudian di drill bagi-bagi ya, di drill down bagi-bagi menjadi anggaran-anggaran yang dipetakan pada kegiatan proyek, baik itu terkait proses atau kegiatan menghasilkan deliverable atau pengadaan daripada material. Jadi proyek ini namanya project surveyor ya. Terdiri atau proyek solusi, ada komponen proses, ada juga pengadaan, bahkan ada trainingnya nih. Jadi ini pada kolom yang paling kiri agregasi dari kegiatan proyek yang ada pada project surveyor ini. Jadi ada kegiatan project management yang ditentukan atau yang dihitung nanti anggarannya sekitar $306.000 gitu. Dari mana hitungannya? Hitungannya daripada penggunaan resource sumber daya manusia dikali harga resource tadi. Di sini dalam contoh ini dihitung biaya per hour gitu, per jamnya gitu. Anggaplah kita ganti per day. Kemudian juga pengadaan perangkat keras ya. Ada 100 unit dan nilainya adalah sekian. Juga ada server ya, nilainya sudah ditentukan. Kemudian ada pembangunan aplikasi. Nah, pembangunan aplikasi itu nanti pendekatan cara menghitungnya itu bisa dengan menggunakan metode costing yang ada di yang berkaitan dengan software development. Mungkin dari teman-teman pernah mendengar yang namanya Kokomo ya. Pernah dengar nggak Kokomo? Jadi orang IT itu kalau bikin cost estimate, dia punya metode. Udah ada yang pernah pakai nggak? Jadi untuk proyek-proyek IT biasanya orang menggunakan metode Kokomo, singkatan daripada cost construction model. Sekarang udah mencapai versi yang keempat ya, Kokomo yang keempat. Nah, kemudian ada biaya training, perhatikan ada biaya namanya reserve. Jadi reserve ini adalah biaya yang dialokasikan untuk mengatasi kalau terjadi risiko yang tidak kita harapkan. Jadi risiko itu terjadi gitu. Nah, di sini kebetulan dialokasikan sekitar kalau dilihat dari total anggaran itu adalah 17%. Ya. Jadi untuk testing ada, untuk training ya, tadi reserve, kemudian software. Nah, software ini ada dua, yaitu untuk license software dan software development. Ini akan kita lihat. Jadi nilai yang terbesar itu adalah di software development, 594.
kita akan coba telaah kenapa kok 594 gitu. Apa yang digunakan dalam menghitung 594? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Jadi ada dua pendekatan menghitung cost untuk software tadi. Ada dua, yaitu pertama labor estimate. Jadi kita menghitungnya dengan melihat pada berapa sebetulnya kebutuhan resource gitu ya. Jadi dengan melihat pada kebutuhan waktu ya berapa lama dikali dengan harga resource tadi per satuan waktu tertentu gitu. Jadi ada dua resource yang digunakan utamanya adalah kontraktor, kemudian project team gitu ya. Nah, project team. Nah, setelah dihitung-hitung totalnya adalah 594. Ini namanya labor estimate dengan menggunakan pendekatan labor estimate. Kalau pendekatannya dengan menggunakan function estimate, yaitu berdasarkan pada COCOMO, COCOMO itu tadi metode untuk menghitung cost berdasarkan cost structure tertentu, maka untuk membangun aplikasi itu ternyata parameter costingnya itu menurut modelnya adalah model costing itu dia mempertimbangkan variabel inputnya, kemudian jumlah file yang akan interfacing dengan solusi atau aplikasi itu, kemudian juga outputnya berapa jumlah output eksternalnya ya, apakah itu nanti ke printer, ke database, pokoknya ini dijadikan parameter gitu. Jadi pemahamannya mungkin dari perspektif software engineering. Kemudian external queries-nya, akses ke aplikasi tadi, dan juga tabel-tabel yang dibangun sebagai bagian daripada arsitektur daripada software tadi atau solusi tadi gitu ya dari aplikasi tadi. Nah, ini ada beberapa parameter yang sifatnya sudah given ya menurut si pembangun metode ini yang namanya dari William Rosen, ini juga disertasi doktor ya pada zaman itu. Dan ini parameter-parameter yang digunakan juga mempertimbangkan karena kebetulan nih basisnya adalah menggunakan bahasa pemrograman Java ya pada zaman itu ya, itu sekitar tahun 2000-an ini 2000 awal. Makanya sekarang sudah sampai ke versi yang keempat. Kemudian juga mempertimbangkan productivity dan jumlah source line code yang ada dalam aplikasi tadi, dan juga variabel tadi nantinya akan dikalikan dengan berapa cost per jamnya ya. Nah, ini akhirnya akan mendapatkan harga 562158. Jadi ini beda nih. Jadi ada perbedaan dengan menggunakan labor estimate maupun function point estimate. Nah, sebagai orang IT akan cenderung memilih yang mana? Apakah kita menggunakan labor estimate karena kita seolah secara diskrit menentukan berapa biaya daripada pekerjaan di dalam membangun satu software, atau mempertimbangkan faktor-faktor yang melekat pada arsitektur daripada aplikasi tadi. Dan ini terserah pilihan daripada tim ya, atau project manager akan menentukan cara menghitung cost estimate-nya. Kita kembali pada cost estimate. Nah, cost estimate ini kemudian itu akan dijadikan cost budget. Jadi project manager dia membangun satu tabel yang menunjukkan pengeluaran per satuan waktu tertentu. Jadi kalau project ini adalah 12 bulan, maka pengeluarannya itu adalah didasarkan pada pengeluaran tiap bulan gitu. Ya, jadi ini akan dijadikan yang namanya baseline. Jadi monitoring terhadap apakah pengeluaran itu lebih besar ataupun lebih kecil didasarkan perbandingannya itu dengan baseline yang sudah ditentukan sebelum eksekusi daripada project. Nah, nanti kalau di dalam kurvanya nanti akan seperti ini. Jadi ini budgetnya gitu. Ini adalah case study yang selanjutnya ya, tapi pastinya akan sama juga. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi totalnya tetap sama, yaitu 1,521. Tapi di sini sudah lebih rinci gitu. Dengan kegiatan ya yang sama gitu ya, pada kegiatan yang sama.
kalau ditanyakan bagaimana kita menentukan kegiatan itu pada cost budget, ya kita lihat beban pekerjaan atau yang ada di dalam work breakdown structure kita gitu. Ada di work breakdown structure atau WBS. Work breakdown structure. Silakan, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau kita sudah menemukan cost budgeting, kita akan melaksanakan namanya cost control. Nah, cost control itu tentunya dengan menggunakan metode yang namanya earn value management. Kalau biasanya mungkin teman-teman menggunakan kurva S ya, yang menyatakan hubungan pencapaian secara fisik dengan waktu gitu ya. Tapi earn value management lebih detail lagi, karena pada earn value management itu di dalamnya ada 3 parameter utama seperti yang saya sampaikan tadi pada bagian pembukaan, yaitu parameter actual cost, kemudian ada budget, ya utamanya budget dulu ya, baru actual cost dan earn value. Nah, sebetulnya nanti ini akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap apakah itu nanti kelanjutan daripada project atau apa sebetulnya terjadi sebelumnya kok sampai profil daripada kurva-kurva ini menjadi begitu eksentrik ya atau ekstrim. Dari kajian kita dengan melihat pada anggaran dan pencapaian dan pengeluaran. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Yang namanya proyek itu sebetulnya mengelola uang untuk menjadi uang lagi gitu. Jadi Betul, Bro, betul. Itu filosofinya seperti itu. Because if you miss it, kalau Anda salah mengelola anggaran Anda, you kehilangan banyak gitu sebetulnya ya. Nah, kehilangan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya jadi proyek langsung saya gantung tuh PM-nya. Saya berkali-kali juga mau digantung gara-gara salah juga, ya itu pengalaman hidup gitu kan. Jadi PM-nya itu harus sangat cost conscious gitu. Ya kan saya udah bilang kalau jadi PM itu sama juga seorang rodeo gitu. Seorang rodeo yang menunggangi kuda binal. Nah, kok satu yang sangat erotik di dalam proyek itu adalah cost, saudara-saudara sekalian. Begitu Anda tidak bisa mengendalikan erotisme daripada biaya dalam proyek, ya udah wassalam aja gitu. Banyak erotisme itu dibangun karena memang tidak mampu mengerjakan proyek atau memang disengaja gitu. Nah, kalau disengaja banyak proyek yang mangkrak, itu korupsi namanya. Ya, maaf aja saya ngomong apa adanya deh. Jadi kalau kita lihat proyek-proyek yang mangkrak kayak Hambalang apa itu kan memang disengaja. Jadi bukannya bodoh, itu para orang-orang yang punya pengalaman pendidikannya lumayan kok, doktor tuh. Dia belaga bodoh aja karena dia mau apa tuh bahasa Betawi namanya kalau kita ngambil duit orang kita masukin ke dompet kita namanya apa itu saya lupa tuh ya. Nilep namanya, nilep ya, mau nilep uang negara tuh caranya begitu di project. Dan itu paling enak Indonesia itu dulu nilepnya. Belaganya belaga bodoh. Hakim juga belaga bodoh kadang-kadang. Nah, baik, kita kembali kepada cost control. Kita akan punya beberapa parameter tadi sudah saya sampaikan. Ada parameter namanya budget atau plan value, namanya disebut budgeted cost work schedule, kemudian actual cost atau actual cost work perform ya, zaman dulu disebutnya itu, atau earn value atau disebut juga budgeted cost work perform ya. Kalau tadi kan work actual cost work perform dan budgeted cost work value perform, jadi yang saya lakukan. Kemudian dalam project itu juga ada namanya rate of performance atau disebut ya rate of performance ya, rate of performance. Jadi semuanya di dalam hal kita melakukan cost control, apapun akan dikonversikan menjadi satuan moneter. Itu udah logika kontrol keuangan tuh begitu. Jadi semuanya adalah dalam satuan moneter gitu. Nggak ada yang dalam sesuatu yang intangible, dia harus tangible. Jadi kalau kita bicara rate of performance itu sama dengan apa yang kita capai, yaitu earn value kita dibagi budget kita, dibagi PV, dikali 100%. Nah, begitu.
Nah, kalau formula persamaan ini saya balik, sama dapatnya ini gitu kan. Jadi ini RP-nya, RP. Jadi rate of performance sama dengan juga, ini tinggal kita turunin aja gitu. Jadi PV itu adalah budget pada saat kita terakhir kita melakukan pengamatan. Saya akan menunjukkan satu kasus, yaitu menggunakan formulasi ini. Jadi cost varian itu adalah apa sebagai selisih antara apa yang kita capai dengan apa yang kita keluarkan. Misalnya begini, kalau kita punya budget membangun apartemen ya, ini ada 4 lantai apartemen, satu lantainya itu nilainya 1 miliar gitu. Total budgetnya adalah 4M. Ini dibutuhkan misalnya 4 bulan nih, hebat ya, bangun apartemen 4 bulan, ceritanya ya, 1 bulan 1 lantai. Sehingga earn value-nya itu sama dengan 1M tiap bulannya. Ketika kita observasi pada akhir bulan pertama, oke, kita mengeluarkan budget 1M, ya budgetnya 1M ya, PV 1, kemudian earn value-nya juga 1 lantai, oke. Sehingga rate of performance-nya sama dengan 1 dibagi 1 kali 100, yaitu 100%. Nah, pada bulan kedua, akhir bulan kedua, ternyata belum 2 lantai. Jadi budgetnya itu 2 ya, jadi 2, tapi earn value-nya itu baru 1,5 lantai gitu. Jadi ini berapa? Ini 3/4 ya, sama dengan kali 100%, 75%. Jadi rate of performance adalah 75%. Kemudian apa artinya kalau kita lihat dari cost varian yang merupakan selisih daripada apa yang kita temukan dibandingkan dengan actual cost. Jadi kalau kita mengeluarkan 2 miliar ya, jadi actual cost-nya 2 miliar, maka cost varian kita itu sama dengan, karena kita mencapai 1,5 lantai, 1,5 miliar dikurangi 2 gitu. Maka cost varian kita adalah 0,5 miliar gitu. Ya. Kemudian itu terkait dengan pengeluaran kita dan apa yang kita hasilkan. Kemudian schedule. Nah, schedule itu juga dikuantifikasikan ya, ditangibilisasi dengan satuan moneter, bukan satuan waktu. Ini dia. Jadi schedule variannya adalah kalau tadi kita setelah 2 bulan pertama, kita earn value kita adalah 1,5, budgetnya 2, kita sama, yaitu kita punya schedule varian yaitu 0,5 ya, 0,5 satuan moneter. Jadi 0,5 miliar. Ini harus kita konversikan menjadi satuan waktu. Nanti jadi pekerjaan saudara-saudara pada contoh kasus berikutnya. Kemudian ada schedule performance index ya. Rumusnya adalah ini. Ya, schedule performance index nantinya akan mengarahkan kita berapa sih sebetulnya lama waktu tambahan yang dibutuhkan dengan melihat akselerasi daripada pelaksanaan proyek. Nah, kemudian juga ada namanya estimate at completion, yaitu budget awal dibagi dengan cost performance index. Ini akan menentukan berapa budget tambahan dengan melihat pada tingkat akselerasi daripada pelaksanaan proyek saat ini. Ya, oke. Kemudian aja waktu tambahan yang dibutuhkan kalau kita menganalisa berbasis daripada cost budget yang kita sudah jalankan. Saya akan masuk kepada actual case, ya, actual case-nya seperti ini. Sebelum itu mari ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lihat satu case study lagi ya. Jadi ini ada project ya, lamanya 12 bulan juga. Kemudian cost budgetnya seperti ini,
tiap bulannya ya. Bulan Januari budgetnya 4.000, Februari budgetnya 10.000, sampai dengan bulan Desember. Nah, kumulatif budgetnya, karena kumulatif budget adalah agregasi daripada budget bulanan adalah 100.000 gitu. Nah, kemudian kita mengamati proyek ini sampai dengan di 5 bulan pertama gitu, karena proyeknya itu 12 bulan. Jadi kita di bulan Mei ini masih ada 7 bulan lagi gitu, 7 bulan, 5 bulan. Data-data yang kita dapatkan, actual cost tiap bulan itu kita catat gitu ya, ada 4.000, 11.000, terus sampai dengan yang terakhir itu bulan Mei 15.000. Nah, akumulasinya juga kita catat. Kemudian deliverable yang kita dapatkan dari proyek kita itu kita tangibilisasi ya, kita konversikan dalam satuan moneter, nilainya adalah seperti ini gitu. 4.000, 10.000 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan akumulasi dari pencapaian kita atau earn value kita selama 5 bulan pertama. Nah, kurvanya adalah seperti ini. Jadi ini budgetnya 100.000, budget pertama yaitu untuk 12 bulan. Kemudian ini earn value kita pada bulan kelima. Ya, ini EV. Kemudian ini adalah actual cost-nya yang kita keluarkan selama bulan kelima gitu. Dan di sini di tabel ini nilainya sudah ketemu ya. Jadi actual cost-nya budget untuk 3 bulan pertama ada 53. Baik, jadi 53, kemudian earn value-nya secara akumulatif adalah 43 ya. Kemudian maaf, untuk actual cost adalah 53, budgetnya adalah 46. Jadi ada 3 parameter yang kita dapatkan. Parameter-parameter ini yaitu parameter PV, kemudian AC, dan EV gitu. Ini terpetakan di grafik ini gitu. Nah, kita akan menganalisa apakah proyek kita ini sehat itu selama 3 bulan pertama. Kita menggunakan formula-formula ini gitu. Nah, ini dia. Ada cost variance-nya, schedule variannya, ada cost performance index, dan juga berapa sebetulnya waktu tambahan yang diperlukan kalau akselerasi kita itu seperti sekarang gitu, seperti kita melaksanakannya selama 5 bulan pertama ini. Nah, kemudian kita pertama kali akan menghitung cost variance per tanggal 31 Mei karena 5 bulan pertama. Yaitu EV dikurangi AC, nilainya itu adalah minus 9.697. Ini dia. Kelihatan ya, Bapak-Bapak dan Mbak sekalian? Oke, mudah-mudahan kelihatan. Kemudian schedule variannya adalah minus 2667. Cost performance index, rumusnya adalah EV dibagi AC, itu di bawah 100%, yaitu 81% gitu. Artinya itu di bawah daripada target pencapaian. Kemudian artinya di harga itu actual cost-nya di atas daripada apa yang kita dapatkan. Ya, jadi actual cost kalau disimpulkan di sini pastinya actual cost lebih besar daripada actual cost lebih besar daripada earn value. Nah, kemudian schedule performance index. Schedule performance index itu cuma 94%. Ya, jadi targetnya itu terlambat gitu. Harusnya kalau SPI-nya di atas 100, wah targetnya dicapai lebih awal. Demikian juga dengan cost performance index. Kalau CPI itu di atas 100%, artinya kita melaksanakan proyek dengan efisien, gitu ya.
Sampai di sini ada pertanyaan, saudara-saudara? Kalau saya boleh sampaikan berdasarkan pengalaman saya, kalau belajar project management itu yang berat cuma 3. Pertama adalah scope management, cost management, dan time management. Yang lain mas sambil merem kita bisa belajar. Jadi kalau Anda sudah mencapai cost management sekarang, berarti selanjutnya akan sangat ringan gitu. Karena itu hanya menggunakan dialektika kita di lapangan nanti gitu ya. Kalau kita bicara quality, ya apalagi itu ya. Nah, sekarang tentu kita akan bertanya, dengan situasi seperti sekarang, kita kira-kira butuh anggaran berapa besar lagi? Nah, kita merumuskannya seperti ini. Jadi anggaran yang dibutuhkan adalah sama dengan budget awal. Ini budget awal ya, BAC itu budget awal. Adalah budget awal, original budget ya, original budget dibagi dengan cost performance index. Nah, dalam kasus ini budget awal 100.000 dibagi CPI-nya yaitu 81,7. Hasilnya adalah 122.000. Budget awalnya adalah 100.000, 100K. Budget baru adalah 122.000. Artinya apa nih saudara-saudara? Silakan. Artinya bisa minus. Butuh tambahan, butuh anggaran tambahan. ya, butuh Ya. tambahan. Nah, tambahannya berapa? 22K, hampir 22K. Tapi Anda yakin cuma 22K? Baru bulan kelima belum. Iya, jadi ini kan ekspektasi kita aja bulan kelima. Kita nggak tahu. Kalau gradient cost itu adalah alfa ya, apakah dia akan menjadi alfa terus gitu? Ini bisa berubah, mungkin jadi alfa 1. Cost-nya bisa berubah begitu karena sudutnya udah lain lagi, ini alfa 1 gitu. Ya. Jadi tambahan menjadi 120-an di sini itu adalah sesuatu yang dilihat dari pelaksanaan 5 bulan. Dengan asumsi akan selalu sama gitu situasinya. Oke? Kita nggak tahu, bisa aja dia menjadi ekstrim. Wah, jadi ini naik lagi gitu, kita nggak tahu. Tapi bisa juga kita katakan, mungkin 22.000 itu nggak akan keluar. Kenapa? Karena kita bisa kembalikan actual cost nempel di budget ini gitu. Ini pinter-pinter project manager dan tim, khususnya adalah project manager. Jadi kurva ini menjadi trigger buat project manager apa untuk harus dilakukan gitu. Yang harus dilakukan apa nih? Terus end value-nya gimana ya? Kita pepetin aja gitu. Caranya gimana nih kita pepetin ke budget ini? Jadi ini adalah objek kita untuk melakukan analisis dan perbaikan pada proyek kita. Baik, sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara. Tapi sebelum bertanya, saya akan menyampaikan sesuatu dulu yang baru, yaitu mengenai waktu yang akan di perubahan waktu pencapaian ya. Nah, perubahan pencapaian ini nanti dikaitkan dengan schedule performance index. Jadi rumusnya waktu yang baru itu ya, rumus yang baru, waktunya adalah estimated time to complete yang ini sama dengan original time dibagi schedule performance index. Nah, kalau pada kasus ini ternyata estimated time to complete itu menjadi 12 bulan 12,74 bulan. Jadi mendekati 13 bulan. Artinya proyek ini molor berdasarkan dinamika yang diketahui yang dijalankan selama 5 bulan ini, dia bisa molor 1 bulan gitu. Oke? Baik, sekarang gini, saya mau tanya. Kalau di sini schedule variance ini kan nilainya 2,667. Ini kalau kita rubah menjadi berapa satuan waktu berapa hari nih ya kira-kira ya? Halo, berapa hari nih? Days. Ada yang tahu?
Wah, mesti dicek itunya dong ya, daily rata-rata cost gitu ya. Enggak, langsung aja kita lihat budgetnya aja, Pak. Setengah bulan Oke. ya, Pak. Bagaimana Oh, Bapak tahu setengah bulan ya, Pak? Itu kayaknya plannya kan sekitar 4.000 ya. Itu kan 2.000 satuannya ya. Ini jadi schedule varian 2.667 ya. 2667 ya. Saya tulis ini ya, jadi schedule varian sama dengan 2.667 ya satuan moneter. Ya, tadi asumsi saya kalau budgetnya itu 4.000, ya berarti ya budget sebulannya 4.000. Ya, Budget sebulannya nggak 4.000 terus. 10.000 tuh ya rata-rata ya, Pak? Macam-macam dong. Ya, Ini kan macam-macam. kita lihat budget akumulatifnya aja, Pak. Jadi budget akumulatifnya VV itu sampai dengan bulan kelima adalah 46.000 ya. Oke. ya. Berarti Terus gimana nih? em, 46.000 bagaimana nih kita bisa konversikan ke satuan waktu ya? ya tinggal dibagi 5. Enggak. Hah? Enggak gitu, Mr. Jati. Dia Benar, 46.000 udah logika Anda akumulatif kan udah mau sampai nyampe bulan tadi itu. Kenapa, maaf? Silakan, Pak. 46.000 sampai bulan kelima kan? Iya. Tapi jangan dibagi rata-rata begitu. Jangan dibagi rata ya. Ini kan merupakan deviasi selama 5 bulan nih, Pak, ya. Oke. Jadi 226 itu adalah deviasi selama 5 bulan, Pak. Oke. Wah, seru nih. Ntar lu Pak, logiknya lagi ini nih Pak. Logiknya dia cuma Bapak harus minum dulu kayak saya. belum nih. mengkristal nih, mesti minum dulu nih Pak. Aduh. Yang saya bingung kalau yang jawab kita-kita aja susah nih Pak. Ini mestinya ada 50 orang lain yang Nah, harus orang dong, lain harus ya kan? berpikir. Nah, itu yang Katanya saya dulu waktu mestinya- pertama kali lihat project management kayaknya easy ya, ternyata begini ya. Iya. Padahal iya easy juga sih sebetulnya. Iya. Jadi maaf ya, kenapa orang itu maju dan tidak maju karena salah berpikir, metode berpikirnya ya. Mungkin termasuk saya gitu. Saya cuma jadi pengamen hari ini karena memang mungkin dulunya salah berpikir. Ini kan saya pengamen juga gitu ya di depan Anda gitu. Kalau nggak saya menjadi konglomerat aja, Pak. Baik, gimana coba logikanya? Monggo, ayo dong. Ini ada berapa orang nih, Pak? Hari ini. Maaf, Pak Yono. Atau bagaimana nih Ada administratornya? 56, Prof. Waduh, 56, bukan main. Paling nggak 1 orang kek atau 2 orang? Mantap. Ayo dong. Sulit ya? Sederhana sebetulnya. 17 Jadi ini hari. kan, iya, maaf, berapa ngitungnya gimana, Bos? Coba kita 17 hitung pakai harinya. formulasinya ya. Kita kan punya tadi yang namanya schedule varian. 2,667. Budgetnya 46.000. Iya toh? Ya bagi tadi tuh. Ini kita konversi ini berapa hari keterlambatannya nih? Dalam 5 bulan. Ya kan? Dalam 5 bulan nih. Gimana Pak? Monggo Pak. Jadi konversi waktunya atau delay selama 5 bulan berapa nih? Kita notasikan seperti ini ya. Delay 5M sama dengan bagaimana rumusnya? Ayo. Yaitu gimana? 2,667 dibagi 46.000 dikali berapa? Oke. Dikali 150 hari, Bos. 5 bulan ya? Iya. Ya. 150 hari kan 5 bulan, Pak. Ya? Ya. Dapatnya berapa? Coba dihitung. Oke. 8,6. Iya, 8,6 hari. Nah, kalau setahun berapa nih? Setahun dengan akselerasi yang sama. Tadi alfanya sama, alfa 1 sama, terus alfa. Jadi alfa 1 sama dengan alfa N. Dalam kaitannya dengan dinamika pada proyek. Berapa nih kalau setahun? Monggo. Kalau 8,6 hari itu dalam 5 bulan ya Pak ya. Nah kalau setahun tinggal bagi aja kan 12/5 kali 8,6 hari. Nah, begitu. Ya. Oke. Ah, ini dia. Gampang ya. Nah, itu berarti Pak dari sisi waktu juga langsung
di chartnya digeser juga gitu Pak ya. Betul, bisa kelihatan ini. Ini kan baru Kelihatan. peta kita selama 5 bulan kan Pak, iya kan? Iya, iya. Ini ngegeser dia Pak tuh. Ini ngegeser nih. Jadi setahun itu kalau melihat pada akselerasi yang sama, itu dia akan ya hampir 1 bulan lah gitu ya. Dia bisa geser ke sini gitu. Nah makanya di sini ketemunya tuh. Makanya ininya akan begitu nanti. Begitu. Ini bukan sekedar ilustrasi yang kelihatannya enak dilihat, bukan. Ini akan mencerminkan dosa-dosa PM di sini dan tim Anda. Dosanya itu kelihatan di situ. Juga prestasinya akan kelihatan. Iya. Bisa terima nggak nih? Ini kayaknya kalau nggak salah sih PMO kita ngitungnya udah begini ya. Nanti saya cek. Lebih apa? Maaf Pak Jati. Di PMO kita Pak ada rumus-rumusan di tools kita itu Bagus. sepertinya ya yang saya ingat. Jadi begitu dia lihat ada apa tadi Pak, ada selisih itu dari sisi Ya, cost. varian ya. Ya ada varian, itu langsung si time-nya juga udah diperkirakan mundur juga gitu karena di-convert itu tadi Pak ke time. Iya. Saya sarankan nanti teman-teman coba download aplikasi namanya Earn Value Management gratis dari Google. Kan ini orang IT semua. IT si kecil lah buat kita, betul nggak? Ya. Nah, kita coba. Pak Yono nanti kalau ada toolsnya ditaruh di chat lagi ya, EVM tools. Oke Pak. Iya, jadi saya kira cukup ya dari saya cost management. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Yono ya, karena saya udah cukup. Dan kalau ada pertanyaan cukup ya, semoga bermanfaat nih Pak Jati ya. Thank you Pak. Iya, jadi ini saya kasih bekal-bekal aja nih. Di bekal yang banyak biar nggak susah di jalan gitu. Monggo Pak, lanjutkan sampai selesai Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof penjelasan tentang cost management. Ini sangat luas. Walaupun memang terlihat rumit, tetapi mau tidak mau seorang project manager harus kita mau jadi profesional harus begitu ya. Kan kita mau gaji gede. Kalau gaji gede juga tanggung jawabnya gede gitu ya. Yang penting kan gaji ini orang hidup, ya enggak. Nah, ini semuanya gaji ya, bukan pengorbanan gitu. Kalau Anda mau dihargai mahal, Anda juga harus jago gitu. Maaf ya Pak Jati, harus begitu ya kita ya. Betul banget. Jadi kalau Anda udah nggak suka, ya kita bisa mingser ke tempat lain gitu, yang gajinya gedean. Iya ya, maaf ya. Oke, silakan, monggo.